Namaku Aryo, dan aku sudah menikah. Aku menikah dengan seorang gadis cantik bernama Renata. Ia seorang model. Kami sudah menikah selama kurang lebih 3 tahun. Namun kami belum punya keturunan, karena istriku masih ingin mengejar karirnya dan belum mau hamil saat ini. Aku sendiri adalah seorang pengusaha di bidang properti. Aku sudah punya perusahaan sendiri yang aku pimpin sendiri. Dan secara ekonomi, kehidupan kami sudah sangat mapan. Bahkan boleh dibilang sudah lebih dari mapan. Aku sendiri sudah berusia 34 tahun saat ini. Sementara istriku masih 27 tahun. Jarak usia kami memang terpaut cukup jauh. Kami menikah atas dasar saling cinta sebenarnya. Namun sejak awal kami sudah sepakat untuk menunda punya anak. Karena istriku masih mau fokus mengejar karirnya sebagai seorang model. Awalnya aku pikir hal itu tidaklah terlalu jadi masalah. Menunda untuk tidak segera punya anak 1 atau 2 tahun aku rasa tidaklah terlalu berat. Namun saat usia perkawinan kami sudah mencapai 3 tahun, istriku masih belum juga mau memberi aku keturunan. Dan hal itulah yang akhirnya memicu permasalahan dalam rumah tangga kami saat ini. Beberapa kali aku coba membicarakan hal tersebut dengan istriku, tapi ia tetap bersikeras untuk tidak hamil dulu sekarang karena ia sedang berada di puncak karirnya saat ini. Namun sebagai seorang suami dan seorang laki-laki yang sudah berusia kepala 3, aku sudah mulai tidak sabar untuk segera punya keturunan. Namun istriku sepertinya tidak peduli akan hal itu. Ia lebih mementingkan karirnya ketimbang perasaanku. Rumah tangga kami pun akhirnya menjadi kurang harmonis. Kami jadi jarang berkomunikasi. Bahkan istriku sekarang pun jadi jarang di rumah. Ia pergi pagi dan sering pulang larut malam karena harus melakukan banyak pemotretan dan tampil di beberapa acara. Hal itu cukup membuat aku jadi merasa kesepian. Aku jadi merasa kehilangan istriku yang dulu. Aku merasa kalau istriku sudah tidak peduli lagi denganku. Dalam kondisi rumah tanggaku yang sudah berada di ujung tanduk tersebut, aku pun akhirnya jadi sering berselancar di dunia maya untuk mengusir rasa kesepian dan kejenuhanku. Hingga kemudian aku pun bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis yang mengaku bernama Rika. Kami berkenalan melalui media sosial. Awalnya kami juga hanya ngobrol biasa. Sampai akhirnya aku nekat untuk mengajak Rika ketemuan. Rika pun setuju, meskipun ia tahu kalau aku sudah menikah. Dari pertemuan pertama kami tersebut, aku jadi merasa sedikit terkesan dengan Rika. Selain memiliki wajah yang cantik, tubuh yang seksi, Rika juga sangat supel dan terkesan cukup pintar. Kami pun mulai mengobrol banyak hal. Aku jadi sedikit terbuka pada Rika. Aku juga dengan gamblang menceritakan tentang kondisi rumah tanggaku saat ini padanya. Rika sangat penuh perhatian dan pengertian. Ia juga terkesan berpikiran sangat dewasa, meskipun ia mengaku baru berusia 25 tahun. Pertemuan-pertemuan selanjutnya semakin sering terjadi. Aku dan Rika pun kian dekat dan akrab. Aku mulai merasa nyaman saat bersama Rika. Aku juga jadi merasa punya semangat baru dalam hidupku. Intinya, aku mulai jatuh cinta pada Rika.
Hingga pada akhirnya aku pun nekat untuk menyatakan perasaanku pada Rika. Dan Gayung pun bersambut. Rika pun bersedia menjadi pacarku. Meskipun ia tahu kalau aku masih terikat pada sebuah pernikahan. Aku dan Rika pun akhirnya resmi berpacaran. Hubungan kami juga kian dalam, bahkan sudah melampaui batas. Kami jadi sering melakukan pertemuan di hotel, dan Rika tidak pernah keberatan akan hal itu. Ia juga terlihat sudah berpengalaman dalam hal tersebut, meskipun ia mengaku baru beberapa kali berpacaran. Kamu sangat tampan dan gagah sekali, Mas Aryo. Aku jadi semakin tergila-gila sama kamu. Bisik Rika pada suatu malam padaku, saat untuk kesekian kalinya kami kembali bertemu di sebuah hotel. Kamu juga sangat cantik dan seksi sekali, Rika. Aku jadi pengen selalu bersama kamu. Balasku ikut berbisik. Ah, Mas Aryo bisa aja. Ucap Rika manja. Tapi malam ini aku nggak bisa lama-lama di sini loh, Mas. Aku harus keluar lebih awal. Lanjutnya. Kenapa? Tanyaku sedikit heran, karena tak biasanya Rika buru-buru untuk pulang jika sudah bersamaku. Aku ada urusan di rumah teman, Mas. Jadi kalau Mas Aryo mau, harus cepat-cepat ya. Karena aku sudah mau keluar, Mas. Balas Rika pelan. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak apa-apa kan pulang sendiri? Tanyaku membalas. Ya, nggak apa-apa lah, Mas. Biasanya juga aku sendirian kok. Balas Rika lagi. Dan sang waktu pun terus berlalu. Hubunganku dan Rika sudah berjalan hampir 4 bulan. Selama itu semuanya baik-baik saja. Aku juga merasa bahagia dengan semua itu. Aku seakan menemukan makna baru dalam hidupku. Hingga pada suatu malam, Jadi kapan Mas Aryo akan menceraikan istri Mas? Rika bertanya sambil ia menatapku tajam. Maksud kamu? Balasku bertanya. Selama ini kami bahkan tidak pernah membahas hal tersebut. Maksud saya, ya kapan Mas akan menceraikan istri Mas dan menikahi saya? Rika mengulang pertanyaannya dengan jelas. Mas ada rencana untuk itu kan? Atau Mas hanya untuk sekedar mempermainkan saya aja? Lanjutnya. Saya belum ada rencana untuk itu, Rika. Balasku apa adanya. Lalu mau dibawa kemana hubungan kita ini, Mas? Saya juga butuh status, Mas. Saya juga butuh diakui, bukan sebagai selingkuhan, istri kedua, apalagi istri simpanan. Ucap Rika sedikit kasar. Tapi aku nggak mungkin menceraikan istriku sekarang, Rika. Balasku kehabisan kalimat. Kenapa gak mungkin? Bukankah Mas sendiri yang cerita kalau Mas sudah tidak bahagia dengan pernikahan Mas itu? Dan lagi pula, bukankah Mas juga ingin segera punya keturunan? Ucap Rika lagi. Kali ini aku tidak membalas ucapan Rika barusan. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak menyangka kalau Rika akan membahas hal tersebut malam itu. Aku juga tidak menyangka kalau ia ingin aku segera bercerai dan menikahinya.
Pokoknya Mas Aryo harus membuat keputusan secepatnya. Kalau Mas Aryo benar-benar mencintai saya, Mas Aryo harus menceraikan istri Mas dan menikahi saya secepatnya. Dan sebelum hal itu terjadi, lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi. Setelah berkata demikian, Rika segera bangkit dari tempat duduknya dan ia pun segera keluar dari kamar hotel tersebut tanpa berpamitan padaku. Sementara aku hanya bisa terdiam melihat hal tersebut. Aku pun tak berniat untuk mencegah kepergiannya. Pikiranku masih cukup kacau untuk menyadari semua itu. Sekarang aku pun menjadi dilema. Terus terang, aku belum bisa mendefinisikan perasaanku terhadap Rika saat ini. Entah aku benar-benar telah jatuh cinta padanya, atau hanya sekedar sebagai pelarian semata. Karena sejujurnya, aku tak pernah berharap kalau hubunganku dan Rika akan bertahan selamanya. Sejak kejadian malam itu, aku tidak pernah lagi bertemu Rika. Setiap kali aku coba menghubunginya, ia selalu tak pernah mengangkat teleponku. Pesanku juga tidak pernah ia balas lagi. Kalau Mas masih belum berani mengambil keputusan, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tak mau selamanya terjebak dalam hubungan tanpa status. Jadi sebelum semuanya terlanjur lebih dalam, lebih baik kita saling menjauh. Kecuali Mas sudah berani untuk mengambil keputusan. Begitu pesan terakhir yang Rika kirimkan padaku sebelum akhirnya ia memblokir nomorku. Akhirnya dengan cukup nekat, aku pun memberanikan diri untuk mengajak istriku mengobrol serius. Aku pun menyampaikan pada istriku kalau aku ingin menceraikannya. Karena ia tak pernah ada waktu untukku dan juga karena ia masih belum mau memberi aku keturunan. Istriku tidak bisa terima hal tersebut. Ia menangis terisak-isak dan memohon-mohon padaku. Ia juga minta maaf karena terlalu sibuk selama ini. Ia juga berjanji dan bersedia untuk berhenti jadi model dan akan segera memberi aku keturunan. Aku tentu saja setuju dengan semua itu, karena selama ini itulah yang aku inginkan. Aku dan istriku akhirnya berdamai dan berjanji untuk saling memaafkan. Kami memulai semuanya lagi dari awal, dan tentu saja istriku sudah menetap di rumah karena ia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan karir modelnya, setidaknya sampai anak pertama kami lahir nantinya. Aku juga tidak pernah lagi berusaha untuk menghubungi Rika. Aku bahkan sudah tidak memikirkannya lagi. Bagiku saat ini, Rika hanyalah selingan dalam hidupku. Aku ingin ketemu Mas di tempat biasa, penting. Sebuah pesan masuk ke ponselku, itu dari Rika. Aku jadi bimbang. Jika aku menemui Rika sekarang, aku takut istriku akan mengetahuinya. Namun jika aku tidak menemuinya, aku takut justru Rika akan nekat datang ke kantor ataupun ke rumahku. Akhirnya aku pun nekat untuk menjumpai Rika di tempat biasa kami bertemu, di sebuah hotel. Ada apa? Tanyaku to the point. Saat kami sudah berada dalam kamar hotel tersebut. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Suara Rika sedikit serak. Tanggung jawab apa? Tanyaku rada bingung. Aku hamil anak kamu, Mas. Dan kamu harus tanggung jawab. Suara itu kian serak.
Kamu jangan ngarang ya Rika. Balasku tegang. Untuk apa aku ngarang, Mas? Aku benar-benar hamil. Dan aku juga baru tahu tadi. Rika menarik napasnya cukup berat. Lalu, aku harus bagaimana? Aku bertanya lebih kepada diriku sendiri. Kabar tentang kehamilan Rika adalah kabar yang akan membawa bencana dalam hidupku. Ya, kamu nikahin aku, Mas. Rika membalas masih dengan nada serak. Tapi aku masih berstatus suami orang, Rika. Balasku cepat. Ya udah, Mas carikan aja istri Mas. Gampang kan? Ya nggak segampang itulah, Rika. Kenapa enggak? Karena aku baru saja berdamai dengan istriku. Dan dia bersedia untuk berhenti jadi model. Dan bersedia juga untuk segera hamil. Aku nggak mungkin menceraikannya sekarang. Suasana hening untuk beberapa saat. Aku lihat Rika mengusap pipinya beberapa kali. Ia terlihat berusaha keras untuk tidak menangis. Kalau begitu, lebih baik kamu gugurkan saja. Ucapku memecah keheningan. Enggak, aku nggak mau. Suara Rika tegas kali ini. Lalu mau kamu apa? Aku bertanya dalam bingung. Suasana hening kembali. Rika terlihat sedang berpikir keras. Aku mau kamu menikahi aku. Aku mau jadi istri kedua kamu. Setidaknya sampai anak ini lahir. Nanti jika anak ini sudah lahir, kamu boleh ceraikan saya lagi. Tapi kamu harus tetap bertanggung jawab atas biaya hidup anak ini sampai ia bisa mandiri nantinya. Begitu permintaan Rika akhirnya, setelah lama ia terdiam. Aku tidak tahu apa aku harus menerima tawaran Rika tersebut. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana aku bisa menutupi semua ini dari istriku. Aku tidak ingin istriku tahu tentang semua ini. Tapi bagaimana kalau istriku tahu? Bagaimana kalau ada pihak keluargaku yang tahu? Aku benar-benar menjadi kacau saat ini.